Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir musholla asy-syarif, segenap panitia kajian pengajian ba'da zuhur, serta hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Juga tidak lupa yang kami hormati Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Mojokerto, serta hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Utama, kita bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim, thalabul ilmi, sholat berjamaah, iktikaf. Mudah-mudahan 5 keutamaan amalan dicurahkan oleh Allah kepada kita, dijadikan atas kita hamba-hamba Allah yang diberikan ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Selalu kami sampaikan supaya jangan minta umur panjang. Umurnya pinten biasanya? 129. Awake sehat, iman kuat, duwe akeh, amali soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga seperti disabdakan Rasulullah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dirancang oleh Allah masa depannya baik, di dunia bisa'adah wa fil akhirati bil jannah. Di dunia mendapatkan bahagia, di akhirat mendapatkan surga. Yufaqihu fiddin, mereka punya semangat menuntut ilmu-ilmu agama. Semoga benar-benar oleh Allah kita dipastikan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di Bapak yang dirahmati Allah, melanjutkan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor sempat terlompat, yaitu Muslim Berjaya rumus yang awal. Berarti itu antara rumus 2 sampai 9. Kita kembali sebagai dasar hukum Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan berbagai kalimat ujian. Fa atammahunna, ujian-ujian itu semua dijalani dengan sempurna, lulus menjalani ujian. Lalu kemudian Ibnu Katsir mengutip Ibnu Abbas, ternyata ujiannya itu ada 30. 10 yang pertama dalam Al-Quran surat At-Taubah 112, 10 yang kedua dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35, 10 yang ketiga surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Nah, kita membahas kembali di Al-Quran surat At-Taubah ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-taibunal 'abidunal hamidunnas saihun ar-raqiunas sajidun wal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. 10 yang sudah kita sampaikan menurut catatan beliau adalah 1 dan 10-nya. Gonggangnya kok wakeh. At-taibunal 'abidun, kunci atau sarana atau formula atau rumus sukses berjaya menurut Ibnu Katsir at-taibunal 'abidun, al-'abidun ai bermakna hamba-hamba Allah yang ahli ibadah. Ini stabil kayaknya. Ibadah. Dalam sebuah hadis qudsi disampaikan, ya abna Adam, wahai anak keturunan Adam, tafarraq li ibadati amalan sadraka ghinni wa asudda faqraka. Hai hambaku, sempat-sempatkan olehmu beribadah kepadaku. Hai anak Adam, sempatkan beribadah kepadaku, amalan sadraka ghinni,
Aku akan membuat hatimu lapang wa asudda faqraka, dan aku akan mendinding antara kalian dengan kefakiran. Orang yang beribadah tidak mungkin sempit solusi, orang yang beribadah tidak mungkin fakir. Itu janji Allah dalam hadis qudsi. Nah, ibadah menjadi rumus. Makanya semua ibadah itu memberi dampak kemudahan dan kebaikan hidup. Ayat yang lain mendukung man amila sholihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, bimana al ibadah. Lalu kemudian orang yang beramal soleh itu adalah orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, Allah pasti akan memberikan pada mereka penghidupan yang baik. Jadi rumus sukses berjaya dari penghidupan yang baik, ya memang amal soleh. Amal soleh bimana al ibadah. Ibadah. Sudah tidak ada lagi yang bisa menyulitkan orang-orang yang punya kualitas ibadah yang baik. Semua ibadah punya dampak perbaikan hidup. Dan biasanya yang berkaitan dengan solusi-solusi itu ibadah siang hari. Seperti yang kita sampaikan. Kalau ada orang ingin di hari itu masalahnya tidak rumit, maka berduhalah paling sedikit 2 rakaat. Kalau 4 rakaatnya kemana arahnya? 4 rakaat arahnya kepada rizki. Dijamin rizkinya di hari itu. Kalau 8 rakaat kemana arahnya? 8 rakaat jika dia mengangkat tangan untuk berdoa, Allah tidak mungkin menolak. Doanya pasti diterima. 6 rakaat, nah itu yang belum ketemu dalilnya. Apa keutamaannya? Masih dibuat misterius karena belum ditemukan dalilnya. Nah, ibadah semuanya berdampak kemudahan hidup. Puasa apalagi? Jelas, sudah pernah disampaikan. Ataitu Rasulullah SAW. Saya datang kepada Rasulullah SAW. Fakultu, lalu saya bertanya, ya Rasulullah, murni ayam fa'uni Allahu bihi. Ajari saya satu amalan punya dampak menyelesaikan masalah dan mencapai harapan. Kata Rasulullah, kamu ingin urusanmu beres, harapanmu tercapai, alaika bisyam, maka berpuasalah. Fa innahu la mithlalahu. Tidak ada lagi yang mengungguli tentang puasa. Ibadah atau amal soleh apalagi? Berkaitan dengan infak. Fa'amma man a'ta wattaqa. Siapa yang ahli memberi dan dia bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka baginya adalah kehidupan yang mudah. Jadi kalau ada kesulitan itu sudah diempukkan oleh puasa, diempukkan oleh sedekah. Kok nggak sempat puasa karena mungkin safar atau perjalanan jauh, sedekahnya dimajukan. Nggak sempat duha, sedekahnya dimajukan. Karena mereka ini saling dukung-mendukung atau bisa saling ganti-mengganti. Makanya teman saya yang sudah makmur-makmur saya kasih tahu. Wong sing wis koyo sampean ngene iki, levele wis gak poso meneh. Levele ngebosi kancane. Levele ngebosi kancane. Saya ada teman, mudah-mudahan belum tak ceritakan, kalau belum ya wis dimaklumi mawon. Pancen saya itu ngajinya di banyak tempat. Jadi kadang-kadang kisah ini sudah tak sampaikan apa belum ya gitu. Saya punya teman, waktu kami bersama dia masih D3 elektronik IT dari ITS. Terus kemudian saya pertemukan dengan teman di Ngoro lalu menikah. Setelah itu saya ke Gedek, dia tinggal di Ngoro. Bertahun-tahun tidak ketemu, sampai bertemu lagi itu sekitar 2014. 2014 WA-WAan, 2015 kita ketemu. Dan dalam keadaan yang sudah jauh lebih baik. Saya awal masuk jadi dosen, beliaunya waktu itu datang di pertemuan, pertemuan pertama itu ya, memperkenalkan dosen baru dengan dosen-dosen lama.
di rapat besar. Nah, dia datang, terus duduk sebelah saya. Terus kita ngobrol-ngobrol, nah, tak tunjukkan tulisan. Lho Pak, ini kalau tulisannya kok jeneng sampean? Tulisannya tuh Hindarto. Tapi depannya ada doktor. Nah, itu sampean ta, Pak? Jadi ini Hindarto di Indonesia ya jumlahnya akeh, masa aku dok. Oh ya wis. Dan saya memang nggak menduga. Keluntang, keluntung masuk dokter. Keluntang, keluntung masuk dokter. Zaman nembek kula niku celanane kene bolong, kuat tau wembel meneh ditewesik ngono iku. Masuk dokter. Nah, begitu dipanggil, acara sudah dimulai, dipanggil 1 2 3. Ternyata dia yang maju. Loh, itu sampai Pak. Oh ya, ketepaan berarti. Masya Allah. Saya kemudian berpikir begini. Ini pasti ada amalan yang mendorong. Gak mungkin secepat itu. Wong dia masuk itu baru asisten lab kok. Asisten lab ini bagian nyumeti komputer, mateni nguripi, memandu mahasiswa ngoten niku. Kok wis dokter dan warek, wakil rektor. Maka kemudian suatu saat saya pengajian, saya khutbah di Desa Jasem. Nah, waktu khutbah di situ takmirnya ngobrol-ngobrol sama saya. Alhamdulillah Ustaz, ini santri kami, siswa kami ini sudah banyak. Dulu sempat khawatir karena jumlah siswa itu yang banyak di seberang sana. Nah, di sini sedikit karena ya ini dibatasi oleh kebun-kebun tebu ini. Nah, gimana solusinya? Ah, solusinya waktu itu kita jemput pakai mobil siswa-siswa ini. Loh, kok keren sampean begitu buka sekolah sudah langsung punya mobil. Diberi, Pak. Siapa yang memberi? Pak Hindarto. Nah, dia menyatakan secara detail. Waktu itu diberi Cherry 96. Kemudian kurang kita diberi lagi Cherry 80. Sing lampune bunder nih. Terus nggih. Nah, begitu sudah berjalannya waktu, saya ngobrol-ngobrol. Pak, apa? Saya menolak apa ngekei mobil kok diwalik. Mesti ini kan wong sedekah iku sing elek sik mana sing apik. Lah gak merasa aku waktu itu sing apik digawe sekolahan terus sing elek gaya aku. Ternyata sekolahane kurang ya tak kekno pisan. Terus sampeyan apa? Ya iki ya saya nggawe mobil di kampus. Jadi di kampus itu yang sudah dapat fasilitas mobil itu dekan atau warek. Nggak tahu kalau di sini level apa ya? Dapat semua di sini. Oh, tambah keren mana? Romun aku daftar ya ini kan. Nah, kalau Kaprodi belum dapat jatah. Terus saya omongi ya wasilah sampean Pak. Sampean niku ambek Gusti Allah disorong didoleni urupan. Jadi ya apa ya carane wong iki setelah dia mensodakokan mobilnya tetap dia bisa naik mobil walaupun nggak beli. Tapi wong Gusti Allah kan maha rekayasa. Ya direkayasa, ya apa carane? Akhirnya satu-satunya karena sampean berkaryanya di sini ya harus jadi dekan atau warek. Nah, sampean karena sampean memberikan Cherry yang 96 lebih dulu, maka sampean dibuat dapat warek itu. Ambek Gusti Allah sampean dihitung-hitung pasti kudu warek. Cuman dugaanku iki mari ngene sampean gak dadi maneh warek iki. Kemungkinan mudhun. Kok sampean iso ae. Lha gak percaya iki rumus langit iki. Masalah sampean sedekah iku wae. Ternyata bener Pak, begitu di berikutnya beliau itu sudah nggak warek, ada di dekan. Jadi dekan Fakultas Sains Teknologi. Terus mencalonkan rektor. Ini kula ngomong gak dadi sampean Pak. Apa? Ya soalnya sampean gak sedekah montor. Iki gak tambahan dukung kancane. Lha sampean tak dukung ngaku ya gak les swara. Yang dapat suara kan dekan-dekan terus apa? Kaprodi itu yang nanti dapat suara pemilihan. Ternyata benar ya enggak jadi. Ternyata oleh Allah memang
kualitas hidup kita itu sangat bergantung dari seberapa infak kita. Itulah dengan nama At-Taibun Al-Abidun. Semua ibadah itu akan oleh Allah diperhitungkan. Sekecil zarah pun, sebesar zarah pun diperhitungkan. Lalu oleh Allah akan dikompensasi. Pahalanya di akhirat jelas, di dunia ini kok Gusti Allah nggak disetel-setel. Jadi wong iki dengan kompensasinya dengan sekian kompensasinya ke sini. Ngono. Niku pun rumus. Di mangkane sampean jangan ditinggalkan salah satu dari keutamaan ibadah itu. Nah, kalau ditinggalkan kuwabe ndek ngen makomi. Tambah munsrat. Apalagi kalau kemudian malaikat yang bagian mengaudit amal itu tidak mendapati ada amal yang nilainya di atas 6. Wah, tambah ruwet nih. Nanti ketemu aja momentum di mana dia harus runtuh. Pak, tapi pendapatannya besar. Oh iya, tapi kebutuhannya lebih besar. Bisa saja ya bisnis tertipu. Bisa. Sehingga dia harus menanggung jumlah kerugian yang ditipu orang itu. Dia sendiri tidak nipu, dia ditipu di atasnya lagi. Bisa itu. Makanya tidak ada orang yang boleh aman kecuali dia harus berada atau memiliki 1 atau 2 lah amalan yang nilainya biru lah. Kayak 10 itu amalannya nilainya biru, tidak merah. Nek merah ini ingin gari ruwet ini. Tidak ada yang kemudian menjadi alasan untuk dia hidupnya dibuat baik. Diambil sholatnya kacau balau. Maghrib senduk dalan, isya wis pegel. Terus napa maneh? Subuh wis kudu budal, zikir suwe gak iso. Kate gak ero carane zikir sing efektif efisien. Di mana zikirnya sekali dibaca untuk 6 jam. Nah, ini tapi teng mriki pun nate kula sanjang nggih. Kudune nate kudune. Nah, itu ada itu satu bacaan yang dinilai oleh Allah sama dengan bacaan zikir selama 6 jam. Tapi kayak gorong ngerung ini sampeyan iki. Nek tak kandhane wis. Jadi ada istri Rasulullah namanya Juwairiyah. Berangkat Rasulullah ke masjid. Itu berangkat ke masjid. Rasulullah balik masih zikir. Terus kemudian Rasulullah balik lagi ke masjid memberikan pengajaran-pengajaran sampai di pertengahan duha ya sekitar jam 10. Jadi kalau dihitung mulai jam 4 ya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 jam. Kata Rasulullah, Juwairiyah kamu tidak menyela zikirmu ini dengan kegiatan apapun. Mboten Rasulullah. Apa yang kamu inginkan? Ya pahala, ya ketenangan. Ya. Kata Rasulullah, mau kamu saya ajari. Kamu cukup membaca 4 kalimat saja. Kalau 4 kalimat ini kamu baca, pahalamu sama dengan apa yang kamu lakukan tadi. Berarti zikirnya 6 jam. Nek 24 jam ini cukup maca ping 4. Kata Rasulullah, wah mau Rasulullah itu bagaimana bacaannya? Kata Rasulullah, bacalah olehmu subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Itu maknanya memang subhanallah wa bihamdi adada khalqi itu pahalanya minta supaya semua jumlah makhluk dikalikan, zikirnya itu dikalikan jumlahnya makhluk diberikan ke dia pahalanya. Wa rida nafsi dan semua rahmat yang diberikan Allah kepada manusia. Wa zinata arsi dan tambah lagi dengan beratnya ars. Wa midada kalimati dan ditambah lagi dengan tinta yang digunakan untuk menulis kalimat Allah. Maknanya laut. Jadi sebanyak laut di dunia ini ditulis sebagai pahala diberikan pada orang itu. Nah, kula ngoten niku kula damel. Nek pas gopo, pas banjir, pas wah ini siku sama nama no, cuma pernah tok ya. Dari saya yang dirahmati Allah, At-Taibun Al-Abidun Al-Hamidun. Yang ketiga Al-Hamidun. Al-Hamidun syarat menjadi orang yang oleh Allah akan diberikan sukses berjaya. Ternyata muncul Al-Hamidun, yaitu orang yang bersyukur.
Bagaimana mungkin orang cukup berucap alhamdulillah saja bisa memberi kejayaan? Iya, karena begini, makna syukur. Yang pertama, menyadari bahwa itu nikmat dari Allah. Yang kedua, kemudian dengan fa'amma binikmatika rabbika fahaddits. Dia mensyiarkan nikmatnya itu sekaligus dengan bersedekah. Jadi belum dianggap seseorang itu bersyukur apabila diberi sesuatu oleh Allah sebelum disedekoi. Fa'amma binikmatika rabbika fahaddits. Kamu boleh umumkan. Syaratnya sedekah. Nek mboten sedekah ingin wong-wong iri tambahan. Nah, di balik itu semua, yang lebih penting dari bersyukur adalah mempertahankan, menjaga, melestarikan nikmat itu supaya tetap ada pada dia. Nah, makanya kemudian menjadi syarat sukses itu orang yang punya kemampuan, oh kita sudah ada di level ini, ya level itu dijaga. Jangan sampai turun. Fisik begitu, oh orang ini bersyukur, diberi fisik yang sehat. Kalau begitu pertahankan. Jangan sampai performanya turun. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang di luar jangkauan kita. Mungkin musibah, mungkin bencana atau apa. Tapi sepanjang itu harusnya hidupnya normal. Harusnya performanya itu dari waktu ke waktu meningkat. Makanya Rasulullah itu fisiknya sampai 62 tahun kan masih mampu berperang. Bahkan hebat-hebatnya pertarungan, sahabat-sahabat itu biasanya bersembunyi di belakangnya Rasulullah. Ya, Rasulullah itu memimpin dok ngarep, tahu warung, sahabat-sahabat ya minggir ya kadang maju. Sengit-sengitnya pertarungan seperti itu. Dan Rasulullah itu digambarkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi itu dadanya bidang, jalannya tegak. Beberapa jagoan Ukasha itu pernah mencoba menantang Rasulullah dan mereka kalah. Berarti fisiknya memang bagus ya. Mungkin kayak Habib mungkin. Tapi Rasulullah itu gak keriting ya. Jadi Rasulullah itu pertengahan. Rambutnya itu gak lurus kayak saya. Gak kayak sampean jelas rambutnya lurus ya. Rasulullah bergelombang. Nek gelombangnya mungkin kayak Cak Nun. Baunya apa ini? Rambutnya sebahu. Kadang-kadang lebih pendek, yang sering sebahu. Jalannya tegap. Wah, ini dia. Masa kayak Sylvester Stallone. Rambutnya bergelombang. Nah, sehebat itu berarti beliau menjaga performa. Olahraga berarti. Maka Al-Quran juga mengatakan haridil mu'minina alal qital iyyakum minkum isruna wa yusbiruna yaghlibu mi'ataini. Kata Allah, satu orang mukmin, 20 orang mukmin ya, dia bisa mengalahkan 200. Nah, berarti ini kalau dibagi berarti orang per orang itu harusnya satu bisa menang melawan 10. Fisiknya menang, pikirannya menang, termasuk dompetnya menang. Nah, kalau tidak ada di level itu berarti belum standar sebagai orang yang bersyukur. Waduh berarti Pak, lo ya mbok meneh. Makanya Rasulullah menafsiri ayat wal yakhshalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Itu kalau ada generasi yang lemah, yang salah orang tuanya. Harusnya generasinya itu dia tahu bahwa standar seorang mukmin itu satu bisa melawan 10. Harusnya orang tuanya menyiapkan itu. Ya wis menyiapkan fisiknya, ya akalnya, ya duitnya. Jangan sampai, kata Gus Baha, aja sampai iki pesaingnya, ya, orang-orang non-muslim itu mereka dibekali perusahaan, terus pendidikannya S2, S3, sementara anak-anaknya orang pondok malah diwarisi utang. Lulusan pondok diwarisi utang, terus ngalor ngidul khataman. Napa jenenge mengharapkan bisyarah teko khataman. Bancaan, megengan. Wah, ruwet iki. Makanya kalau diurut-urut kembali, akhirnya kan kenapa Rasulullah itu diperkenalkan oleh Allah dengan dunia kerja di umur 8 tahun. 8 tahun kan kerjane saniki kena pasal lah dia. Pasal apa jenenge?
eksploitasi anak. Ya. Tapi ya ini jebakan. Seharusnya kalau panjenengan saya nggak peduli itu. Yang penting kan tujuannya tidak mengeksploitasi. Masalah untung nggak untung urusan belakang. Yang penting kita ajari supaya anak-anak itu terbiasa dengan beban bekerja, tentu sesuai ukuran dan porsinya. Kalau menjalani itu, anak saya itu perempuan kecilnya dulu zaman kelas 4 itu sudah jualan manik-manik, pena, kaos kaki. Adiknya Alan itu mikul tremos, titipaken teng warung, kadang-kadang dijojono dhewe nang kanca-kancane. Pokoknya harus merasakan. Karena kalau tidak begitu ya gimana kita bisa mensyukuri dan bagaimana kita bisa terus meningkat kualitasnya. Nah, yang saya heran ya, saya dulu ikut bela diri itu pernafasan, pencak silat, ada yang bela diri impor. Ternyata yang justru memberi syarat disebut pendekar dengan standar 100 man committee. Teman nanti pireng sampean. Ini pendekar-pendekar kayak lali ini modelnya. Dalam 100 man committee. Jadi tidak boleh ngaku pendekar sebelum bertarung dengan 100 siswa sabu hitam. Itu yang punya disiplin seperti itu orang Korea malah. Masutatsu Oyama, namanya secing nanti. Masutatsu Oyama yang mendirikan Kyokushinkai. Maka disebut pendekar kalau sudah diturnamenkan dengan bersambung terus, tidak digeruduk 100 ya. Satu persatu, tapi 100 kali dengan mereka-mereka yang sama-sama sabu hitam. Berat itu. Tapi mereka, kok mereka yang punya standar begitu? Malah 100 loh standarnya. Di pencak silat saya seumur-umur tidak pernah ada standar seperti itu. Malah di bela dirinya orang luar. Masya Allah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, at-taibun al-abidun al-hamidun itu menjaga supaya nikmat nggak lenyap. Termasuk berkaitan dengan rezeki. Makanya kalau ada orang diberi rezeki, mboten diramut, diseneni kali Gusti Allah. Jadi ada kan seorang laki-laki merasa sudah tua, kudanya itu melahirkan sama dia, kuda baru lahir ini disembelih. Dimasak, disedekah-sedekahkan, dia sendiri makan. Ditanya oleh Umar, kenapa kok disembelih? Wong ini masih bayi ya. Katanya, saya rawat pun percuma, saya nggak bisa menaiki, saya sudah tua. Ahsinu kama razaqakumullah, harusnya kamu itu memperbaiki apa-apa yang dijadikan oleh Allah kepadamu jalan rizki. Jangan dirusak, jangan dibunuh. Kenapa? Karena mungkin kamu nggak butuh, anak-anakmu butuh. Makanya begini, Kak, panjenengan mensyukuri pendapatan. Itu kalau bisa dikloning menjadi jenis pendapatan lain. Atau kalau belum punya di level itu, apa yang paling dekat dengan sampean dan bisa dimanfaatkan untuk sumber pendapatan, yaitu dijadikan pendapatan. Banyak orang-orang yang kerja kantoran, punya pekarangan luas, tapi hanya diisi rumput. Mestinya itu yang dipanggilkan orang, terus bagaimana ini? Bagi hasil kayak, atau tanami apa ini? Mau apukat aligator misalnya, tanam berapa? Supaya ini menjadi sumber pendapatan. Allah senang itu. Kalau ada orang mau merawat sumber pendapatan. Pak, ini sudah tidak sempat bekerja yang lain, Pak. Kalau gitu investasi. Kan ada kan pekerjaan itu yang sedikit waktu, uang banyak. Jadi uangnya banyak, waktunya sedikit. Bagaimana nih? Nek ngono Pak Lurah diawe diceluk. Pak Lurah. Bisa sampean ngatur, iki sampean kapling, engko regane piro, tak modali. No. Ini enggak banyak-banyak ya 5 atau mawon dhisik 10. Itu yang uang banyak, waktu sedikit. Uang sedengan, waktu sedengan. Nah, kalau begitu ini apa? Mokas. Ini kan nggak bisa modal kecil, modalnya aku ya sedengan, waktu ya sedengan. Mokas. Motor bekas.
Celuk wong sing kira-kira amanah kayak kanca sekolah kayak nopo sing benar-benar amanah. Dan sering saya sampaikan kalau mengajak orang berkongsi, lihat background amaliyahnya. Kalau pendosa jangan, karena nanti diajar dia oleh Allah. Kata Rasulullah, innar rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin. Awas lo ya. Ada manusia itu yang diharamkan oleh Allah dari jatah rezekinya disebabkan karena dosanya. Nah, kok ono uang oleh Allah memang disestempel untuk dimiskinkan. Jatah rezekinya sendiri saja nggak diberi. Lah kok sampean modali ya malah bangkrut sampai. Jadi dicari di masjid, dicari di remaja-remaja masjid yang gak ketok pacaran, gak ketok anu, itu ditelitinya di sana. Kayak perlu anu standar rekrutan pegawai KPP terbaru ini. Mendeteksi amal ya kayak ini. Karena wong sing ruwet amale ruwet itu malah ngeruwet gitu. Derek sedaya yang berbahagia dari rahmat Allah. Nah, yang paling populer tentu At-Taibun al-Abidun al-Hamidun. Al-Hamidun bermakna bersyukur, tentu bersyukur yang kita sebut dengan sering-sering berzikir alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ada disyukuri, jika memungkinkan menambah lagi yang lain, dicoba ditambah lagi. Karena harta-harta ini, pokoknya kata Allah ya, semua yang di atas bumi, di bawah langit itu semuanya lebih senang dipegang oleh orang-orang beriman kayak sampai. Karena mereka itu yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mereka itu loh bertasbih. Kak sawen ditumpai wong gak wudu, gak salat itu gregeten asli. Dianya bertasbih, jok mobil bertasbih, kursi mobil bertasbih, ditumpai wong sing padha tasbih kan senyawa, ngoten lho. Senyawa setara. Kok ditumpai wong gak bertasbih, dekne yo gruneng. Wong ngene kok numpaki aku ngono. Wong dia bertasbih kok sing numpaki wong gak wudu, gak salat. Malah digawe mendem lho kono, mangkel. Nah, orang-orang yang baik niku nek ngawe harta ngono gampang gak jane kudune. Nek perlu ya montor apik-apik niku sing duwe jelas gak salat di jangan satu saat melok aku ae ngono. Delok naku sepion nginceng nduk sepion ngene ya, apal ya. Melok aku kapan. Dari sedaya yang dirahmati Allah, At-Taibun al-Abidun al-Hamidun as-Saihun. At-Taibun al-Abidun al-Hamidun as-Saihun. As-Saihun, orang sukses yang keempat. Rumus keempatnya orang yang sukses berjaya, itu harus pakar. As-Saihun itu punya pengertian puasa sudah kita jelaskan. As-Saihun yang kedua itu punya pengertian pakar. Pakar ilmu. Makanya kita orang per orang mungkin seandainya tidak menguasai banyak bidang ilmu, minimal satu tajam. Ahli banget. Saya kemarin diceritani oleh teman mengaud. Dia orang ekonomi yang ngerti akuntansi. Ikut mengaudit sebuah sekolah yang keuangannya kacau. Nah teman saya ini cerita, aku lo gak gambar, nek langkai ku ngono. Tapi dia sing bagiannya gitu. 2 langkah tok, yang ditanya itu 2 tok, iki mbak iki ketemu. Nah, itu pakar berarti. Mungkin sampean ya ngono mungkin. Pakar. Orang itu harus dia bertanggung jawab kepada dirinya dan kepada Allah tentang kepakarannya. Aja sampai ditakoni Gusti Allah, awakmu iso apa urip sampai umur 47, 45. Nggih. Men saged nggih ngenten iki yo. Woplak wis urip sakmono suwe niku gak iso apa-apa. Kudu iso apa? Kudu iso. Bagus kalau banyak. Kalau enggak banyak ya minimal siji sing pakar banget. Napa malih? Pokoke wong pakar iku wis enak, temenan. Dulu di Ngoro ya. Ono orang itu sing punya anak buah banyak. Nyetel sepeda motor. Dia ngerti rumusnya kalau tenaga ruangnya sekian, bahan bakarnya sekian, itu nanti kecepatannya sekian. Ngerti dia. Dia pakai rumus. Sehingga pembalap-pembalap itu banyak ke dia. Nah, sing ngeruwet ya anak buah ya bongkari ya. Dan dia pengen tok terakhir tok. Disetel. Wis
Ngono tok mek aneh. Ngono dekne sing apa iku ngukup dhuwit dekne karena dia pakar. Nah, luar biasa. Iso pakar-pakar ngono iku hebat. Seperti Nabi Ibrahim juga punya kepakaran. Dari saya yang dirahmati Allah, as-saikhun itu punya makna hijrah atau perjalanan-perjalanan jauh. Nah, kalau ini sampean termasuk luar biasa ya. Orang KPP itu kan dikenal sebagai as-saikhun atau pengelana. Ngene sing judulnya kelana 1, kelana 2, ana sing kelana 7 barang. Romai Rama pol-polan kelana 2. Itu masih kalah dengan pegawai KPP yang lho Pak sampean kok balik to mriki? Nggih kula pun pindah ping pinten niki? Ini sudah ke 7. Wah, berarti kelana 7 judulnya. Kelana 7 Pak Romai Rama ya. Kelana 7. Wah, dungane mandi ini. Orang pengelana itu. Dia yang memungkinkan pertukaran budaya, pertukaran ilmu. Ada kisah yang zaman dulu saya baca dan saya senang mengulangnya berkali-kali. Yaitu dibuatnya patung kumbang di Alabama. Buku ditulis oleh Parlindungan Marpaung. Judulnya Setengah Isi Setengah Kosong. Jadi ada satu kecamatan itu sumber pendapatannya sama. Yaitu punya kebun kapas. Suatu saat ini ada terjadi wabah kumbang. Peritil, tidak bisa mengeluarkan kapas. Bingung orang-orang nggak terlatih dengan usaha yang lain. Akhirnya ada 3 anak muda. Dia berjalan-jalan ke kampung-kampung lain, ke kabupaten-kabupaten lain, sampai ketemu palawija. Ya, yang ditanam palawija kan seperti padi, jagung, dan lain-lain. Dicobalah mereka berguru ke sana ditanam. Itu ditanam, ternyata kalau kemarin itu panennya 6 bulan sekali. Sekarang justru panennya 3 bulan, 4 bulan sekali. Akhirnya mereka bersyukur, senang diserang wabah kumbang, dibuatlah patung kumbang. Mereka senang. Tapi lebih senang lagi karena apa? Ada anak muda yang mau as-saikhun. Jalan-jalan, melihat-lihat apa yang bisa dibawa dari negeri orang ke negeri kita. Itu as-saikhun. Nah, kalau sampean bisa begitu ya bagus lah. Sampean misalnya dinas di Trenggalek, cari link, dan ini kene iso tuku iwak murah. Akses ngono tok ae, akses telepon. Nanti untuk kampung sapa sing iso itu dimodali berangkati jadi sumber pendapatan. Nanti kerja di mana ndek kono iku tersedia apa nduk? Sumbawa misalnya. Oh, ndek kono ono madu. Ada madu Sumbawa. Kalau madu Sumbawa aksesnya ke siapa? Dilihat dulu, oh prosesnya ternyata madu asli. Oke. Pesannya bagaimana? Didamel kalau ndak istri atau mungkin siapa gitu yang diangkat itu jadi sumber pendapatan lagi. Sewenang wis donga sampean mandi, dompete kandel kan. Masya Allah. Yes. Sip lah Bapak nggih. Mboten kok bersat, ya nomor teleponnya disimpen dhisik, mungkin didolekno wong-wong sing tepak-tepak niku. Ada orang pensiunan PLN. Dia pernah mengerjakan proyek PLN itu di Lamongan. Ketemulah akses orang jualan ikan. Begitu dia pensiun, dia mulai jualan ikan di Mojokerto ini. Rumahnya di Teratai. Tapi di rumahnya tidak ada ikan. Dia cari orang yang punya rumah, dimodali, dibuatkan di situ kolamnya, tempatnya, ditunjukkan tempat jualannya. Nah, tapi yang tahu dia pulangnya ke siapa, harganya berapa. Apa kata dia? Waduh, ternyata nyambut gawe enakan saiki. Menebian kudu budal isuk mulai sore, saiki ternyata. Nah, tapi dia tentu nggak bisa begitu kalau dulu gak kerja di PLN. Nah, yang kayak orang PLN tuh mirip-mirip kayak sampean juga ada rolling se-Indonesia koyoke. Nah, jadi wong as-saikhun iku wangel gak sugih, harusnya sugih. Dan aku rela nek sampean iki tak dongakno juga. Semoga wong apik-apik sing sugih-sugih. Pantes. Nek sing sik nom-nom kuwi tambah wong nggo moge, dompete kandel. Wah, begitu ditulisin nek kono apa? Donasi untuk buka bersama.
per hari dibutuhkan sekian, langsung takmir di telepon. Kalau 30 hari berapa Pak? Wah, keren banget. Sing nom-nom nih lho nggih. Nah, siapa sama. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun as-saihun. Itu makna ahli puasa. Ahli ilmu. Dia berada di tingkat kepakaran. Dan yang ketiga itu adalah as-saihun, orang yang banyak mendapat pengalaman dari berbagai tempat. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menempel dan bermanfaat pas dibutuhkan. Karena ilmu itu ada yang begini, Pak. Ada ilmu itu modelnya begini. Setelah terjadi baru ingat, loh, sakjane mang lak dingenekno. Iku jenenge ilmu sing tekone telat. Tapi mudah-mudahan ilmu kita itu ilmu yang begini. Gurung terjadi, muncul antisipasi. Masalah teko, solusinya teko. Nah, itu ilmu yang barokah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala khilaf. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan yang lebih mulia, lebih barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.